Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gulam Rizal Arsad dengan NIM 1951009. Di sini saya akan mempresentasikan UAS yang diberikan Pak Aan, yaitu tentang cyber espionage. Apa itu cyber espionage? Cyber espionage merupakan salah satu dari cybercrime yang artinya adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Jadi seperti memata-matai data atau memata-matai komputer dengan spyware. Di sini saya mengambil contoh kasus dari yang dialami oleh Barack Obama, yaitu kasus spionage dialami oleh John McCain dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker dari Cina atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua kandidat presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer, tetapi kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang cukup besar. Saya mengambil dari Medcom, ini contoh kasusnya. Penjelasan tentang contoh kasus tersebut yaitu, kasus di atas menunjukkan kalau Barack Obama mengalami tindak kejahatan mata-mata terhadap dirinya melalui spyware. Hal ini jelas melanggar kode etik karena merugikan banyak pihak, terutama kandidat presiden tersebut. Dengan diretasnya komputer itu mengakibatkan kebocoran data yang menjadi privasi presiden atau kepentingan negara. Data tersebut dapat disalahgunakan yang berimbas pada kebijakan publik suatu negara. Jadi sangat merugikan ya. Barack Obama mengalami dimata-matai oleh pihak lain, yaitu untuk kepentingan dirinya. Terutama data-data yang ada di komputer kan banyak untuk disalahgunakan. Kemudian sistem atau tahapan cyber espionage. Yang pertama itu footprinting atau pencarian data. Pencarian data ini dilakukan mencari sistem yang didapat disusupi, kemudian meliputi ruang lingkupnya, kemudian menyeleksi dan memetakan jaringan yang digunakan pada target. Kemudian ada scanning atau pemilihan sasaran, di mana hacker mulai mencari kelemahan di sistem dengan menargetkan dinding atau celah yang mudah ditembus pada sistem. Jadi memanfaatkan kelemahan sistem pada target. Kemudian yang ketiga, enumerasi atau pencarian data sasaran. Penyusup akan mencari informasi tentang akun name yang valid, dan resource yang ada. Tahapan ini sudah bersifat intrusif atau mengganggu sistem. Sudah mulai mengacak-ngacak sistem dari target. Kemudian gaining access. Gaining access itu adalah hacker mencoba mendapatkan akses ke suatu sistem sebagai user biasa. Kemudian yang kelima ada escalating privilege. Tahapan hacker menaiki posisi dari user biasa menjadi admin atau root sehingga bisa memperoleh akses informasi yang lebih besar. Kemudian yang nomor 6, memata-matai data. Aksi spionasi siber dimulai dengan mengambil informasi atau data penting yang diperlukan. Jadi sudah mulai memasuki komputer atau komputer target itu dan mencari datanya yang diperlukan. Kemudian yang terakhir membuat backdoor atau menghilangkan jejak. Setelah melakukan aksinya itu, hacker itu biasanya akan menghilangkan jejak untuk memperkecil terdeteksinya tindakan yang dilakukan hacker tersebut. Biasanya hacker membuat backdoor atau portal yang tidak terdokumentasi atau menghilangkan sejenis kayak story-story yang dilakukan oleh hacker tersebut. Gimana cara mengatasinya? Satu, mengenali teknik yang digunakan dalam spionage siber. Hal ini memberikan pengetahuan untuk pencegahan. Jadi seperti kita tahu cara kerjanya dulu, cyber espionage itu seperti apa. Kemudian yang kedua, memantau sistem menggunakan tool security monitoring tool yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah. Jadi kita memasang semacam kayak NMS gitu ya, jadi kayak monitoring
Jadi kayak software monitoring itu hanya untuk mendeteksi. Jadi kalau ada serangan itu ada notifnya itu, dan itu berfungsi untuk mencegah. Kemudian yang ketiga, pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi atau diperbarui. Jadi kayak komputer itu harus selalu update. Misal kalau memakai antivirus itu juga update. Windows juga harus selalu update. Kemudian yang keempat, menetapkan kebijakan data termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. Jadi akses komputer ini kan biasanya menggunakan username atau password. Nah, itu kita harus menyesuaikan siapa saja yang bertanggung jawab pada akun tersebut. Kemudian nomor 5, pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem dan software pihak ketiga selalu aman. Jadi seperti kayak kita mengakses software, itu pastikan tidak ada celah atau kita mengetahui celah apa saja yang berpotensi untuk dimasuki virus. Kemudian yang nomor 6 ini misalkan kayak organisasi atau pabrik atau instansi gitu. Mendidik karyawan tentang kebijakan keamanan termasuk cara menghindari membuka email yang tampak mencurigakan dengan link atau dokumen. Jadi kalau karyawan awam itu kan jarang mengetahui. Jadi kalau biasanya kalau browsing itu asal klik itu nanti kan menjadi spam link atau phishing. Yang nomor 7, pastikan password diubah secara berkala. Kalau bisa sebulan sekali password harus sudah diganti. Yang terakhir, bagi perusahaan atau organisasi, kalau bisa dipantau data apa saja yang dapat disimpan pada perangkat seluler karyawan. Jadi ini kayak opsional ya. Data apa saja yang bisa diakses oleh karyawan tersebut, data apa saja yang bisa disimpan oleh di handphone karyawan tersebut. Jadi kita harus memastikan benar-benar aman. Dan yang terakhir, target target umum dari cyber espionage ini adalah satu, seperti data aktivitas, penelitian dan pengembangan. Nomor 2, data penelitian akademis. Nomor 3, gaji, bonus, dan informasi sensitif lainnya mengenai keuangan dan pengeluaran organisasi. Terus kemudian yang keempat, daftar pelanggan dan struktur pembayaran. Yang kelima, tujuan bisnis, rencana strategis dan taktik pemasaran. Yang keenam, strategi politik, afiliasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, intelijen militer. Jadi kebanyakan ya cyber espionage ini menargetkan kayak instansi atau organisasi besar. Jarang ada kasus kayak pribadi kayak perorangan gitu. Jarang ada yang ditemui. Sedikit menambahkan, kalau bisa kita menghindari cyber kriminal ini, kita harus tahu pengetahuan umumnya dari cyber kriminal ini. Kemudian kalau misal kita browsing gitu kan pasti banyak link-link yang tidak dikenal, link-link yang berpotensi itu membawa virus ke dalam komputer kita. Meskipun komputer kita terdapat antivirus, tapi tidak sepenuhnya antivirus tersebut bisa memblokir virus-virus yang datang. Misal kita kayak mendownload lagu gitu kan, kita diarahkan ke link-link untuk mendownload tersebut, tapi kan tidak langsung, jadi ada link-link kayak iklan semacam link-link phishing itu. Kemudian kalau bisa komputer kita itu di backup datanya, jadi ada kemungkinan kita mempunyai data cadangan yang kita miliki. Kalaupun itu komputer kita sudah terkena virus, dia kan tidak bisa terdeteksi virusnya itu sudah masuk ke sistem yang mana aja. Jadi data-data penting itu harus kita backup, bisa di backup dari cloud, Google Drive, atau harddisk cadangan yang lainnya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.